Innal hamdalillah huwallazi amarna bittaqwa wa nahana 'anil nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan mau merubah kondisi, terutama merubah diri kita. Dan malam hari ini kita melanjutkan kajian sebelumnya tentang an-nifaq atau kemunafikan. Apa itu munafik atau an-nifaq? Kita dah kaji. Pembagian an-nifaq termasuk sebagian sifat-sifat orang munafik yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, sekaligus juga sifat munafik yang Rasulullah sampaikan. Di antara sifat orang munafik yang kita kaji di pertemuan sebelumnya, yang pertama ini maradul qalbi, mengidap penyakit hati. Yang kedua, ittiba'u syahwani, mengikuti dia syahwatnya, nafsunya. Yang ketiga, mengolok-olok Al-Quran. Yang keempat, mengolok-olok manusia. Yang kelima, mengajak atau melarang orang ini untuk berinfak. Yang terakhir kemarin itu adalah yang kita kaji, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Di antara sifat orang munafik yang kali kita kaji di pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita lanjutkan. Di antara sifat orang munafik juga adalah as-safah, ramyul mu'minina bis-safah, menuduh orang-orang yang beriman itu bodoh. Ketika orang sembahyang berjamaah, cikalah guru bangai ajak masjid. Ketika orang melihara jenggotnya, cikalah kami landu adulah. Ini diantara sifat orang yang munafik. Menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa. Maka ini Allah abadikan dalam Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika orang-orang munafik ini beriman, mari kita beriman, apa kata mereka? Kami enggak mau beriman, seperti orang yang bodoh. Maka yang mengecap orang-orang mukmin yang taat beribadah, yang soleh itu orang yang bangai, orang yang mut, maka itu termasuk dia adalah orang-orang yang munafik. Selanjutnya, sifat juga orang yang munafik, di samping dia juga malas beribadah, itu adalah al-ifsadu bainal mu'minin. Suka dia membuat kehancuran di kalangan kaum muslimin. Ketika ada orang bersengketa, masalah antara keluarga tadi, masuk dia diam lagi, diadu lagi sama dia. Maka yang menghancurkan kalangan muslimin ini, itulah orang-orang yang munafik. Bahasa kitabnya dia al-ifsadu bainal mu'minin. Suka ketika orang berkelahi, orang bertengkar, galak kalau urung mimpi parang, di kampungnya ribut, senang nih.
Maka itu pun juga sifat orang yang munafik. Seterusnya, at-tahakum ila taghut. Ini berhukum dengan hawa nafsunya. Ketika dia bacakan ayat Al-Quran, Allah guguga lagi nyo. Orang munafik tutup kupingnya. Kamu anak pedih. Sampaikan hadis Nabi. Ini hadis. Kamu banyak. Kami lebih yakin dengan ilmu rinci kamu, dengan ilmu indatu kamu. Jadi ayat, hadis, kenapa bolehlah kamu? Maka orang-orang seperti ini berhukum dengan hawa nafsunya. Semua hal tentang pembagian zakat, Al-Quran sampaikan, hadis sampaikan. Namun bagi orang munafik ini enggak berlaku. Yang berlaku bagi kamu adalah ilmu indatu kamu barakat. Seandainya betulnya, kau pasti Abu Syih kamu, indatu kamu akan kuburnya. Maka orang-orang munafik ini enggak mau berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan hadis. Tetap berpakai hukum bahwa itu turun temurun, itu indatu kamu. Maka tak kala Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi untuk beriman. Kata orang-orang Yahudi itu, ya Muhammad, kamu kati dengan ilmu indatu kamu Yakub. Yakub kalau kamu barakat. Bekle ni baca ayat Allah. Kata orang Yahudi. Itu Allah badikan. Am kuntum syuhada'a, dan seterusnya. Maka sifat orang yang munafik ini enggak mau berhukum dengan Al-Quran, enggak mau berhukum dengan hadis. Seterusnya, di antara juga ini sifat orang-orang yang munafik itu paling senang berbohong. Maka Ali bin Abi Thalib mengajarkan anaknya Hasan dan Husain, ya Hasan, iyyaka wa musadaqatil kazzab. Jangan pernah berkawan dengan orang pembohong. Makna bahwa kita enggak dibenarkan bergaul, berkawan dengan orang-orang pembohong. Kitab ini kelebihan nanti ini, setelah kita habis mengkaji sifat orang-orang yang munafik, nanti juga Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam kitab ini menjelaskan juga bagaimana caranya kita ini lari dari sifat kemunafikan, enggak menjadi kelompok orang-orang yang munafik. Dan bahkan di bab terakhir nanti dalam bab ini tentang munafik ini, Muhammad Saleh Al-Munajjid menjelaskan kalau seandainya sudah banyak orang yang munafik, sikap seorang mukmin bagaimana? Ini kaji nanti. Saya akan mengkaji sifat-sifat orang munafik ini, gimana cara menjaga diri kita enggak termasuk orang-orang yang munafik. Juga bukan pertanyaan. Di antara juga sifat orang yang munafik adalah ya'ibu al-amal salih, mencela orang berbuat kebaikan. Ketika orang berkurban, nama per kelompok ditulis. Gekun namanya. Nah urunya bantigonya mantan kurun. Kata nampak dulu. Enggak melakukan perunggo kan? Ungkapan seperti ini termasuk ungkapan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Seterusnya, ketika orang menghafal Al-Quran, dia enggak hafal. Dia katakan lagi, jikalau hafal Quran, hukum haji, nah kita dijelaskan. Hafal saja dia, menghafal aja, enggak mampu mengambil hukum dari Al-Quran. Ini juga termasuk orang-orang yang mencela kebaikan. Ketika orang bersedekah, dia cela lagi.
Maka yang sering mencela kebaikan dan amal soleh itu, maka termasuk dia orang-orang yang munafik. Seterusnya, ar-ridha bi asafil mawadi, rela dengan posisi yang terendah. Ketika diajak dia sholat, dia jawab, kamu cika laginya. Diajak dia berzakat, kamu kalaginya dari barokah. Ajak buat kebaikan, sama jawaban. Maka Allah abadikan, idza qamu ila salati qamu kusala. Diajak dia beribadah, yang munafik ini bohong. Maka yang bohong laginya termasuk kelompok yang munafik yang Allah abadikan. Maka rela dengan posisi dia rendah seperti itu, enggak mau diajak berubah, enggak mau dia beribadah, maka dia termasuk orang-orang munafik. Kalau kita tanya hari ini, banyak orang punya ilmu, semua orang tahu. Namun kenapa orang nggak mau berubah? Hari ini untuk cari ilmu gampang hari ini. Ketik di internet, di medsos dapat ilmunya. Baca buku dapat ilmunya. Tengok TV dapat ilmunya. Artinya bahwa kalau ilmu hanya ilmu, semua orang punya. Namun pertanyaannya, kenapa orang nggak mau berubah? Ilmu sudah punya, pengetahuan ada. Yang pertama, kenapa orang nggak mau berubah? Orang itu mempunyai sifat takabur. Kesombongan ini dua macam nih. Yang pertama, kazzabal haq, membohongi kebenaran. Yang kedua, idza ghairi, melecehkan orang lain. Maka ketika orang sifat takabur dalam diri dia, maka orang ini susah untuk berubah. Yang kedua, kenapa orang susah berubah? Adalah dia punya ujub. Apa ini ujub? Merasa bahwa dia udah benar, do kagot, ibadah kabetui. Perasaan tadi ini dia benar, mengantarkan orang itu susah untuk berubah. Yang kedua, ujub, merasa dia benar, udah ikut pengajian, udah buat kitab, udah paham kitab, mandu ke mafhum drawnya. Maka itu ujub, susah untuk berubah. Yang ketiga, orang yang merasa dizolimi. Lintolun kamu zolimi lun, awak dua kampung kamu zolimi lun, pak kecil kamu zolimi lun, mandu kampung kamu zolimi lun. Yang dia salah gondang, kamu zolimi banyak. Enggak pernah dia berpikir apa kesalahan dia. Nah, perasaan dia dizolimi, dia disakiti, dia semua lain. Yang perasaan laginya, maka juga orang ini susah untuk berubah. Yang keempat, yang orang itu juga susah untuk berubah, itu adalah memang enggak mau untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka cukup dengan yang ada. Katib ilmi merasa cukup pengetahuan, merasa cukup ibadah, rasa andro katib sedekah, rasa andro kasih jak masjid, andro merasa kasoneh. Maka orang seperti ini merasa bahwa itu cukup bagi dia. Ini pun juga orang susah untuk berubah. Maka jangan heran kenapa hari ini orang tak banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, namun susah untuk berubah.
karena memiliki 4 sifat ini. Yang kelima, yang susah juga berubah, itu orang yang memiliki penyakit hati. Kalau bahasanya hari ini mungkin SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mengenali membonyo dan nyonyo, maka jangan harap untuk berubah. Saya ulangi lagi tadi, takabur, ujub. Terus yang ketiga tadi, ini merasa dizolimi selalu, yang kesalahan kok mendok, nggak pernah salah. Yang keempat, memang nggak mau berubah. Cukup dengan yang ada. Maka kalau kita miliki ini, maka warga kita ini susah untuk berubah. Maka tadi ridha bi asafil mawadi, rela dengan posisi yang terendah, dengan kondisi yang ada, termasuk dia bagian dari sifat orang-orang yang munafik. Selanjutnya, sifat orang-orang yang munafik juga adalah al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf. Ini kebalikan sifat orang mukmin. Kalau orang mukmin mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Namun orang-orang munafik mengajak kemungkaran, mencegah kebaikan. Dan al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf, termasuk dia sifat orang yang munafik. Satu lagi sebelum kita buka pertanyaan nanti, sifat orang yang munafik juga adalah at-takhalluf an salatil jamaah, enggak mau diajak sembahyang berjamaah, malas diajak sembahyang berjamaah. Dalam sebuah hadis yang panjang dari Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi, man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman, barang siapa yang mau berjumpa dengan Allah nanti di hari akhirat dalam keadaan dia muslim, keadaan dia beriman, enggak munafik, falihafid ala haula'i salawat, maka hendaklah orang itu menjaga sembahyang yang 5 waktu. Sambungan hadis, haitsu yunada bihinna, di mana saja dia dipanggil untuk sembahyang berjamaah. Poin pertama ini, kalau mau nanti di akhirat kita jumpa dengan Allah dalam keadaan kita ini beriman, musliman atau mukminan, maka kata Nabi, falyuhafid ala haula'i salawat, maka jagalah sembahyang 5 waktu itu berjamaah dimanapun kita ini dipanggil melalui suara azan. Sambungan hadis, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sunnah petunjuk. Ini kata kunci, sunnah petunjuk. Semua hadis di antara sunnah petunjuk, innahunna min sunil huda, sembahyang berjamaah itu merupakan sunnah petunjuk. Selanjutnya, walau annakum salaitum fi buyutikum, kalau kalian ini sembahyang di rumah-rumah kalian, ketika azan berkumandang, kita azan di rumah masing-masing. Hadis ini menjawab, la taraktum sunnata nabiyikum, kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Bukan gak sah sembahyangnya di rumah masing-masing bagi orang laki-laki.
Namun yang sembahyang di rumahnya masing-masing itu telah meninggalkan sunnah Nabi kita. Ancaman hadis, barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, walau taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian sesat. Ladhalaltum, dolalah. Terus semua hadis lagi, wa ma min rajulin, siapapun orangnya, yataharu, dia bersuci, payuh sinu at-tahur, menyempurnakan sucinya tadi, summa ya'midu ila masjid, dan berangkat dia ke masjid. Dia berwudu, sempurna wudunya, berangkat dia ke masjid. Allah berikan, illa kataballahu lahu bi kulli khatwah, Allah tulis setiap langkahnya itu, langkah kakinya itu, setiap langkah satu kebaikan. 10 langkah 10 kebaikan, 100 langkah 100 kebaikan. Semakin jauh rumah dari masjid tadi, semakin banyak langkah-langkahnya ini, maka Allah berikan semakin banyak kebaikan-kebaikan. Sambungan hadis, setelah Allah berikan kebaikan setiap langkahnya, yarfa'uhu bihi darajat, langkah ke masjid tadi Allah angkat derajat kita. Setiap langkah Allah berikan kebaikan. Yang mau berangkat ke masjid tadi Allah angkat derajatnya. Yang mau mulia, yang mau dihormati dan bahkan sayangi Allah, maka langkahkan kakinya ke masjid. Seterusnya, wa yahuddu anhu biha sayiat. Yang ketiga, fadilah juga, Allah akan jaga orang ini dari keburukan-keburukan. Yang hari ini takut kena ini, kena itu, seterusnya, berbanyaklah sembahyang jamaah, Allah akan menjaga diri kita ini dari aneka macam keburukan. Seterusnya hadis mengatakan juga bahwa walaqad ra'aituna matakhallaqu anha, kata para sahabat, kami di masa Rasulullah yang enggak mau berjamaah, yang enggak mau datang ke masjid, illa munafiqun ma'lumun nifaq, itulah orang munafik yang tulen. Siapakah munafik sebenarnya? Munafik yang enggak mau melangkahkan kakinya ke masjid. So bukan Nabi bukan. Kata Nabi, illa munafiqun ma'lumun nifaq. Makna ma'lumun nifaq, orang munafik yang jelas munafik, yang kakinya enggak mau langkahkan ke masjid. Seterusnya, ujung hadis, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada baina rajulaini hatta yuqamu bis-shaf. Di masa para sahabat ada yang sakit, untuk ke masjid itu dipapah ke masjidnya, dipapah 2 orang ke masjidnya menunaikan sembahyang jamaah. Maka Nabi contohkan, Nabi di akhir hayat beliau, wafat Nabi setelah duha, Nabi masih subuhnya berjamaah, dipapah oleh Fudail bin Abbas, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Maka sembahyang jamaah itu bagi orang laki-laki merupakan sunanul huda, petunjuk, sunnah petunjuk. Laqad syara'a Allahu ala nabiyyikum, Allah syariatkan untuk nabi kita. Oke, enggak mau ikut jamaah ini, enggak mau salat berjamaah, kata hadis ini, munafikun ma'lumun nifaq, itulah orang munafik yang sebenarnya. Kalau hari ini dalam mazhab ini begini, mazhab itu begitu, yakinlah bahwa itu pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hambali, mazhab Maliki. Ini hadis menjelaskan yang sembahyang di rumah itu meninggalkan sunnah nabinya.
yang meninggalkan sunnah Nabi tadi, la dalaltu, itulah orang-orang yang sesat. Maka di antara sifat orang yang munafik adalah nggak mau menunaikan sembahyang 5 waktu tadi itu berjamaah. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, yuk kita sambung. Ustaz, Silakan. di tempat kita kan banyak balai. Jadi kalau berjamaahnya di balai, nggak di masjid, Ya. apakah boleh? Ya, terima kasih. Ketika orang sembahyangnya di balai atau mungkin menasah juga, atau mungkin sebuah tempat disepakati di mana begitu. Hadis dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa wa ma fauqal isnaini jamaah, di atas yang 2 itu 2 orang, 3 orang, 4 orang itu berjamaah. Pertanyaannya adalah apakah sah orang yang berjamaah di balai-balai, yang berjamaah pada menasah, yang berjamaah mungkin di masjid, sah jamaahnya. Namun hadis ini menjelaskan yang melangkahkan kakinya tadi ke masjid, setiap langkah itu satu kebaikan. Semakin banyak langkah-langkahnya ini, semakin banyak kebaikan-kebaikannya. Dari rumah ke balai-balai mungkin dekat, sah juga jamaahnya. Namun langkah kebaikannya tadi ini enggak sebanyak yang berangkat lebih jauh lagi ke masjid. Kalau begitu, apakah sah berjamaah atau di balai-balai? Sah. Pakalukun sah, hadis dari Ibnu Umar menjelaskan wa ma fauqal isnaini jamaah, di atas 2 orang, mungkin 3 orang atau 4 orang itu sudah jamaah. Namun fadilahnya Bang, semakin jauh kita melangkah kaki dari ke masjid, semakin banyak dia pahala-pahalanya. Begitu Bang. Makasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, di antara sifat orang yang munafik adalah takhirus salati an waktiha, mengakhir-akhirkan sembahyang dari waktunya. Zuhur jam 12 lewat 35 menit misalnya, habis zuhur jam 3 lewat 45. Ini orang sembahyang jam 3 lewat 30. Betul, masih di waktunya. Apakah sah sembahyangnya? Sah sembahyangnya. Namun akhirkan waktu tadi ini termasuk itu orang-orang yang munafik. Maka Allah abadikan dalam surah Maryam ayat 59, wa khalafa min ba'dihim khalfun. Kata Allah, nanti ada sebuah masa generasi itu suka melalaikan sembahyang. Contohnya ini, zuhur diakhirkan karena sibuknya bekerja mungkin, asar diakhirkan, isya seterusnya tanpa kegiatan diakhirkan. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, apa amalan yang paling afdal? Kala Nabi menjawab, fi awali waktiha, sembahyang di awal waktunya. Maka di antara amal yang baik ini mengamalkan sembahyang itu pada waktunya. Yang mengakhir-akhirkan tadi Allah abadikan. Yang kaim lagi kata Al-Quran, fasaufa yalqauna ghayya, maka orang ini Allah tempatkan dalam ghayya. Apa itu ghayya? Hampir semua tafsir menjelaskan wadun fi jahannam, lembah jahannam yang mengundur-undur waktu sholat. Allah tempatkan dalam neraka jahannam. Bahkan tafsir
Ibnu Katsir dengan rinci menjelaskan makna goya itu bi'ru, sebuah sumur. Khamsina kharifah, sumur yang dalamnya itu, kalau kita datangi sumur itu kita perlu waktu 50 tahun. Atau maknanya sebuah benda kita lemparkan dalam sumur itu, maka benda ini akan sampai ke dasar sumur perlu waktu dia 50 tahun. Apa isi sumur ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan ad-damu wal qai, darah dan nanah. Maka bagi orang-orang yang sering, yang suka mengulur-ulur sembahyang ini, Allah tempatkan dalam goya tadi, kedalamannya begitu dalamnya, isinya nanah dan darah. Maka yang cenderung ini mengakhir-akhirkan sembahyang itu, maka dia termasuk orang yang munafik. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa dari Anas bin Malik, kata beliau, lamma wasalna bijanibil masjid, Anas dan Rasulullah sampai di samping masjid, nengok orang belum sembahyang asar. Lantas Rasul bertanya, as-salaitumul asar, apakah kalian bersembahyang asar? Faqalu lamma, belum. Lantas Nabi bersabda, shallul asar. Nah, semua tadi ini yang enggak salat tadi sembahyang. Namun Rasulullah katakan lagi, wa qala Rasulullah tilka salatul munafiq, itulah sembahyang orang munafik. Yang hanya sembahyang muno, tayu baru sembahyang. Rasulullah tilka salatul munafiq, itulah sembahyang orang munafik. Ya jelisu yarkubu syams, bunuh awaknya duduk-duduk menengok matahari. Kalau mungkin kita hari ini duduk bak kedai kopi bunuh, kalau TV menengok TV sampai mengulur waktu sembahyang ini, Rasulullah tilka salatul munafik, itulah sembahyang orang munafik. Kalau bang Isya tengok main bola, orang ini tak mau salat dulu, tanggung bola bercuti, maka bola itulah mengantarkan kita ini menjadi orang-orang yang munafik. Ini hadis menjelaskan sahabat tadi mengakhirkan sembahyang asar, sibuk menengok matahari, yarkubu syams, membicarakan tentang matahari itu, hatta tuakhira al-asra, sampai mengakhirkan sembahyang asar. Rasulullah tilka salatul munafiq. Terus, idza kanat baina qarna syaitani qama fa naqara arba'at. Maka orang-orang tadi itu, kalau seandainya syaitan punya 2 tanduk, orang ini menambah tanduk syaitan menjadi 4. Maknanya bahwa memperkuat barisan syaitan. Ini dia maknanya. Seterusnya, la yazkurullaha fiha illa qalila. Di antara sifat orang munafik kita kaji, enggak mau berzikir, enggak mengingat Allah, hanya sedikit. Maka di antara sifat orang-orang yang munafik juga adalah takhiru as-salah, mengakhirkan sembahyang fardu dari waktunya. Lantas, kalau orang yang mengakhirkan sembahyang kita hukumi munafik dalam hadis ini, bagaimana orang-orang yang tidak sholat? Apa tersebut? Nauzubillah min dzalik. Yang pertama, ketika orang mengamalkan sunnah lainnya, namun tidak berjamaah. Pertanyaannya, apakah karena enggak jamaah itu sunnah yang lainnya itu hilang pahalanya? Setiap sunnah itu dia punya fadilahnya.
ketika orang menikah ikut sunnah Nabi. Ketika orang mencari nafkah untuk anak istrinya, itu perintah Allah sekaligus juga sunnah Nabi. Ketika orang menjaga dirinya ini selalu suci, itu pun juga sunnah Nabi. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali selalu dawamul wudu, dalam kondisi suci. Berwudu, kentut, wudu lagi. Dan waktu ke waktu semua imam mazhab ini, para ulama ini dalam kondisi suci. Nah, ketika orang mengamalkan ini namun enggak berjamaah, apakah sunnah ini hilang pahalanya? Tidak. Hanya saja orang ini belum sempurna sunnah Nabi yang diamalkan. Seorang sahabat namanya dia Abu Bakar Siddiq. Ini ayahnya dari Aisyah atau ayah mertua Rasulullah. Rasul wafat. Datanglah Abu Bakar ke anaknya Aisyah. Ya Aisyah, sejauh ini toh sunnah Nabi yang belum ayah engkau amalkan. Kenapa ditanya ke Aisyah? Aisyah tahu betul amaliyah kebiasaan Nabi sehari-hari yang mungkin sahabat nggak tahu. Maka seorang ayah tanya anaknya, ya Aisyah, gerangan apa sunnah amalan Nabi yang ayah drono go ubud? Sampai kata Aisyah, ya ayahanda, semua sunnah Nabi kali dan amalkan. Kita sabok belum? Apa itu? Kata Abu Bakar, Nabi setiap pagi mengantarkan nasi atau makanan itu ke pinggiran kota Madinah. Di pinggir kota ini ada seorang yang buta dan dia orang Yahudi, nggak beriman. Tiap hari Nabi menyuapi yang buta itu nasi atau makanan karena pokok. Namun setiap suapan yang Nabi suapkan ke orang buta itu, orang buta ini mencerca Nabi, nyampu Muhammadnya, kata saya. Dan ya julumbunya makanannya begitu saja. Jangan pernah ikut Nabi Muhammad itu. Kata saya. Setiap hari, setiap pagi. Namun Nabi nggak pernah membantah. Sampai akhirnya Abu Bakar ini mengantarkan makanan juga ke orang buta ini. Ketika disuapkan Abu Bakar, orang buta ini berkata, kok lain hari ini? Kenapa? Kata Abu Bakar, yang biasa orang menyuapkan saya itu lemah lembut. Makanan yang masuk ke saya ini nyaman dan penuh kelembutan. Tapi lagi-lagi orang ini mengecela lagi Rasulullah. Tapi Muhammad memang nggak betul, ya, nggak benar. Kata Abu Bakar, wahai orang buta, yang hari ini menyuapkan kamu adalah Abu Bakar, yang setiap hari yang lembut itu, yang beri makanan adalah Muhammad Rasulullah. Orang buta ini tersungkur, bersujud, dan langsung beriman. Namun setiap harinya itu mencela. Nah, artinya bahwa di antara dari hikmah kisah ini, Abu Bakar berusaha jangan sampai meninggalkan satu sunnah Nabi itu dalam kehidupannya. Sampai karena Abu Bakar nggak mau meninggalkan sunnah tadi, dia tanya anaknya, sunnah yang mana? Yang ayah kamu, ya Aisyah, belum amalkan. Maka anaknya menjawab, itulah sunnah yang belum Bakar amalkan. Dan Bakar mengamalkan sunnah itu. Kalau itu tadi Bang Amin, apakah hilang pahala sunnahnya? Tidak, namun dia nggak sempurna mengikuti sunnah Nabi.
Yang kedua, sunnah tadi ketika orang melangkahkan kakinya ke masjid, setiap langkah itu kebaikan-kebaikan. Bagaimana orang yang pergi ke masjid menggunakan mungkin sepeda motor, menggunakan mungkin mobil, menggunakan mungkin ya gari atau ketangi misalnya. Apakah hilang sunnahnya? Ya, bagi yang dekat ke masjid, maka fadilahnya dia melangkahkan kakinya dan kaki, nggak menggunakan kendaraan. Namun yang agak jauh dari masjid, kalau dia pakai kendaraan tadi ini akan terlambat. Kalau dia terlambat, ya ikut jamaah. Maka lebih baik dia menggunakan kendaraan supaya nggak terlambat. Namun tetap bahwa jarak antara rumah kita itu atau tempat kita berangkat ke masjid itu Allah berikan kebaikan-kebaikan. Jadi apakah orang yang makan dengan mobil kebaikan? Iya. Apakah dengan kereta? Juga iya. Ngon gari wajib. Mendapat lebih elok. Maka dalam sebuah hadis Rasulnya para sahabat, wahai para sahabat, hal adullukum, kalian mau enggak ala amalin, saya tunjukkan sebuah amal, dengan amal ini yamhu bihi khataya, Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan. Yang kedua, yarfa'u biha darajat, Allah angkat derajat kita. Semua sahabat menjawab qalu bala ya Rasulullah. Rasulullah mau. Maka Rasul katakan tadi, 3 amalan yang mudah yang kita amalkan, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita, Allah angkat derajat kita. Yang pertama, isbagul wudu, sempurnakan bersucinya. Setelah kita ini kencing, istibrak lah. Apa istibrak? Memastikan bahwa enggak ada lagi kotoran itu yang tinggal di pipa itu atau tempat pencernaan itu. Terus yang sempurna wudunya tadi ini. Yang kedua, melangkahkan kakinya ke masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sholat, dari sholat ke sholat. Maka hidup kita sebenarnya, kalau kita mau jujur, kita hidup zuhur menunggu asar, kita hidup asar menunggu maghrib, kita hidup maghrib menunggu isya, dan kita hidup isya itu menunggu subuh. Orang meninggal, orang wafat, semuanya di waktu ini. Kalau enggak habis subuh, setelah zuhur, enggak satu Selasa, enggak Selasa, setelah maghrib, setelah isya. Makanya Nabi mengajarkan kita ini, sebelum tidur itu berwudu. Di antara sunnah Nabi juga, Nabi nggak pernah tinggalkan. Kata Aisyah, Nabi sebelum tidur selalu berwudu. Nabi bangun di pagi hari, sebelum berwudu Nabi membasuh tangannya 3 kali. Kata Nabi, annakum la ta'rafuna aina batat yadakum. Dia nggak tahu 2 tangan ini semalam di mana posisinya. Maka sunnahnya subuh itu sebelum berwudu, cucilah tangannya itu 3 kali. Sunnah yang Nabi amalkan. Masih banyak sunnah lainnya. Kalau itu Bang Amin kedua tadi ini, apakah yang berangkat kendaraan ada pahalanya, kebaikannya? Iya. Yang ketiga, tadi ketiga bukan. Oh ya, apakah pekerjaan kita itu menjadi uzur, membolehkan kita ini enggak berjamaah? Kajian fikih, orang boleh meninggalkan sembahyang berjamaah. Yang pertama itu sakit. Namun ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, fi ahdi Rasulullah, para sahabat yang sakit pun dipapah ke masjid. Makna bahwa sakitnya yang parah.
sakit flu biasa, luka pada bacut, jut, yang banyak masjid. Kakinya luka dikit, ya ke masjid. Kalau begitu berarti yang uzur boleh enggak berjamaah laki-laki ini yang sakitnya berat. Yang kedua, boleh juga kita ini enggak berjamaah, uzurnya adalah uzur syar'i, itu hujan deras. Dan bahkan begini misalnya, kita tinggal ini jauh dari Masjid Taubah, ini datang sini masjid berjamaah, pas sembahyang maghrib itu hujan deras. Secara fikih kita boleh menjamak dengan isya. Artinya menjamak nggak selamanya mesti harus musafir dulu. Kondisi juga ini bolehkan kita ini menjamak. Hadis menjelaskan Rasul menjamak isya dengan maghrib ketika turun hujan. Terus yang boleh juga ini kondisi emergensi darurat, mau sembahyang jamaah ini baru nggak bersahabat, mau BAB, makruh hukumnya sembahyang itu menahan BAB. Kalau begitu buang dulu BAB itu, baru sholat. Kenapa? Perintah sembahyang ini khusyuk. Qad aflahal mu'minuna fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sembahyangnya. Maka menahan tadi ini, menahan kentut, menahan kencing, menahan BAB-nya itu makruh. Kalau begitu buang dulu, baru berjamaah. Maka itu uzur syar'i. Yang keempat, ketika makanan pokok dihidangkan dan kita dalam kondisi kelaparan. Kalau nggak makan dulu ini rebah dulu, maka itu dibenarkan kita meninggalkan jamaah. Namun yang tiga mandang walaupun budai dang kuno, mengambil bantawa baju. Nah terus, secara fikih kita menemukan bahwa bekerja itu sebagai alasan meninggalkan jamaah. Kecuali nanti ini kondisi darurat, seorang dokter dia ini membedah atau operasi panjang, masih panjang, 3 jam 4 jam mungkin. Bahkan dokter yang butuh dia waktu yang panjang untuk operasi ini, dia perlu dan bisa boleh menjamak sembahyangnya. Karena ini kondisi darurat. Seorang tentara ketika berperang itu juga boleh mengakhirkan sembahyangnya dan menjamaknya. Bahkan Nabi dalam perang Khandaq, Nabi menjamak. Bahkan dalam hadis ini Nabi menjamak 4 waktu sembahyang malam: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nabi amalkan di malam hari. Kenapa? Nyawa tentangannya. Ketika tanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kaifa salatu? Gimana nanya? Kata Rasulullah, orang-orang Quraisy yusgiluna, sangat menyibukkan kita. Maka kondisi darurat, emergensi ini dibenarkan. Namun pekerjaan yang umum tadi enggak termasuk dalam hal yang membolehkan kita ini meninggalkan jamaah. Ada di nanti dia masalah dalam kaidah usul fikih, namanya dia masalah mursalah. Hukum dibenarkan karena punya masalah, punya kepentingan. Ketika subuh, orang ini agak telat bangun ini. Namun kita tahu jamaah kita ini setiap subuh ini orangnya. Setelah sembahyang, setelah azan subuh, kita agak kiri sedikit sembahyang subuhnya untuk menunggu jamaah tadi. Itu dibenarkan. Yang nggak boleh adalah sembahyang subuhnya setelah waktu subuh berakhir. Dan bahkan kalau orang tahu, imam tahu, BKM tahu,
di subuh itu ada fadilah dia. Man shalla raka'atal fajri, yang sembahyang 2 rakaat fajar atau sebelum sembahyang subuh, walahu ad-dunya wa ma fiha, orang itu dapatkan fadilah, kelebihan, kemuliaan bumi seisinya. Artinya bahwa kalau hari ini majalah merilis orang terkaya dunia A, B, dan seterusnya, namun ketahuilah bahwa orang yang paling kaya yang mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Maka nungkeun lagi yang mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh itu bagi dia ini dunia dan seisinya. Oh ya, ini fadilahnya. Kalau begitu, yang kedua juga sembahyang sunat itu tempat yang paling afdal kita kerjakan di rumahnya masing-masing. Sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Nabi mengatakan bahwa sallu fi buyutikum, sembahyanglah ba'da mawadah illal maktubah, kecuali sembahyang yang fardu. Maka sunnahnya kita ini sembahyang di rumah masing-masing. Kenapa? Nabi juga menjelaskan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Rumah yang enggak ada dalamnya sembahyang sunat, rumah dalam itu enggak ada baca Al-Quran, maka rumah itu kuburan. Kalau begitu, jangan jadikan rumah kita ini kuburan. Caranya, kerjakan sembahyang sunat di rumah. Bagi yang rumah agak dohun masjid, kalau sembahyang sunnah pada 2 rakaat di rumah, kira-kira kan nggak telat ke masjid, ambillah 2 rakaat itu di rumah, baru ke masjid. Namun yang agak jauh, jaga cak di rumah takut tinggal jamaah, maka ambillah di masjid. Kalau begitu, kenapa kita setelah sholat fardu itu mesti pindah minimalnya 1 langkah? Ini setelah sembahyang Isya, kita ambil sunnah ba'diyah Isya 2 rakaat, pindahlah selangkah. Itu minimal, karena tempat sujud itu menjadi saksi. Semakin banyak tempat sujud kita ini, nanti di hari akhirat semakin banyak saksinya. Lantai akan bicara, betul ya Allah, saya tempat sujudnya. Tiang saksi, betul, urangnya simpulannya lekulus supaya. Maka sunnah kita ini setelah sembahyang fardu, ambil selangkah minimal, atau tempat yang ada dia dindingnya sebagai sutra, atau yang ada tiang sebagai sutra. Yang makruh ini kita ambil tempat itu pindahnya ke depan pintu. Kenapa? Pintu ini tempat orang belalang. Maka mencari tempat untuk sembahyang sunat, ba'diyah atau qabliyah, saya tempat yang aman, yang orang enggak melewatinya. Kalau kita boleh paham tadi, sunnah kita ini menunggu yang lainnya. Kita tahu siapa aja jamaah kita. Namanya ngaji menurut tabreh yang hanya jedah. Rasul pernah menunggu seorang sahabat namanya Sya'ban. Setiap hari Sya'ban ini berangkat ke masjid 1 jam lebih awal dari waktu. Setiap waktu Sya'ban ke masjid lebih awal 1 jam. Nah di subuh itu Nabi enggak menengok Sya'ban. Kita sahabat lain itu yang kalau tak bangun sahabat sama jauh sampai subuh hari telat. Nah, dalilnya subuh bauronya telat. Kenapa? Nabi menunggu Sya'ban. Dan bahkan riwayat hampir nih waktu subuh habis karena menunggu Sya'ban. Bahkan Nabi menunggu Sya'ban. Sya'ban ini enggak pernah tinggal subuh, enggak pernah tinggal jamaah. Maka Nabi pray. Namun terjadi
Setelah sembahyang subuh, Nabi kembali tanya sahabat, siapa yang tahu rumah Sya'ban? Salah seorang angkat tangan. So, saya tahu. Rasulullah antarkan saya ke rumah Sya'ban. Rupanya jarak antara Masjid Nabawi di Madinah dengan rumah Sya'ban ini perlu waktu 3 jam. Nabi berangkat setelah subuh, sampai ke rumah Sya'ban ini setelah 3 jam. Makna bahwa Sya'ban setiap harinya berangkat ke masjid 4 jam lebih awal dari waktu. Kalau subuh jam 5:15 berarti sampai berangkat puasa. Dari rumah menuju masjid. Ini Sya'ban. Dan terus sampai Nabi di rumah Sya'ban, dia bertanya, betulkah ini rumah Sya'ban? Yang menjawab istri beliau, ya Rasulullah, betul, ini rumah Sya'ban. Rasulullah, ya Rasul, ya istri Sya'ban, kemana Sya'ban hari ini? Kenapa dia enggak datang ke masjid? Kata istri beliau, ya Rasulullah, Sya'ban betul subuh ini enggak berangkat ke masjid karena Sya'ban semalam meninggal dunia. Artinya Sya'ban enggak datang ke masjid karena Sya'ban meninggal dunia. Ini kisah yang bolehkan secara hukum kita ini menunggu jamaah lainnya. Sekaligus bagaimana perjuangan Sya'ban dari setiap waktu, setiap hari datang ke masjid 4 jam sebelum waktu azan berkumandang. Kalau kita hari ini berangkat setengah jam, 15 menit, 10 menit, belum seberapa dibandingkan dengan sahabat ini Sya'ban yang berangkat 4 jam sebelum waktu untuk mendapatkan jamaah. Ketika di rumah-rumah kita ini kita buat musola, tempat sholat, yang punya rumah dan dia ada musolanya, itu bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Sembahyang perempuan di rumahnya itu lebih baik ketimbang di masjid. Punya hadis dari Aisyah, salatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna. Sembahyang para perempuan di rumah dia masing-masing itu lebih baik ketimbang perempuan sembahyang ke masjid. Artinya secara hukum para perempuan enggak wajib datang ke masjid berjamaah. Kenapa? Khaufan minal fitnah, dikhawatirkan dia fitnah. Nanti kajian para ulama, illa ma la tustaha, kecuali perempuan itu tidak lagi menghadirkan syahwat. Dianjurkan jika duha-duha jin. Dan bahkan dalam mazhab Hanafi tak muda tapi enggak menarik masjid. Nah bahkan dalam kajian dulu kan aji ini bahasa nayalaga, nayahanalaga, karena kajian fikih. Riti ini rupanya orang tertarik ke laga-laga. Karena kajian ini dalam mazhab Hanafi itu menyohanalaga, ini bahasanya mungkin nyanjin. Nah kalau tadi ini, apakah sunnah ketika kepala keluarga memimpin jamaahnya di rumahnya masing-masing? Kembali tadi hadis saya bacakan. Ini hadisnya, walau annakum salaitum fi buyutikum, kalaupun kalian sembahyang berjamaah di rumah kalian, la taraktum sunnata nabiyikum, kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Ini harus jelas, bahwa menjelaskan bahwa seorang bapak memimpin jamaah di rumahnya tadi itu bukan sunnah. Nabi enggak mengamalkannya. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud, lau sholaitu fi buyutikum. Ini kan punya antum ini, berjamaah. Kalaupun kalian sembahyang di rumah-rumah kalian, la taraktum sunnata nabiyikum, maknanya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Maka yang tepatnya bapak tadi datang ke masjid untuk berjamaah. Datang ke manasah
untuk berjamaah. Terima kasih Bang Wan. Yang lain yang mau bertanya silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, di antara sifat orang yang munafik juga adalah al-istighfa'u minan nas, takut dari manusia. Ketika dia memutuskan sebuah perkara, dikhawatirkan manusia ini akan menyerang dia, orang ini akan benci dia. Ketahuilah bahwa orang yang takut dibenci karena benar, itulah munafik. Nabi mencontohkan, bukankah Rasulullah di masa kecil beliau semua orang mengeluh-elukan Rasulullah, termasuk tokoh-tokoh Quraisy. Nabi panggillah Al-Amin, gelarnya, maaf, Al-Amin Al-Amin, yang jujur. Semua tokoh Quraisy memuji Rasulullah. Tengok, takkan Nabi diangkat Rasul umur 40 tahun, Nabi sampaikan agama ini, muncullah banyak orang membenci Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal membenci Nabi. Maka ketika orang punya kepentingan, punya interest, maka orang munafik tadi mengatakan bahwa kazzabal haq, mengatakan yang benar itu salah. Kenapa? Ada kepentingan di situ. Contoh hari ini MPU provinsi sampai waktu itu memutuskan bahwa yang vaksin rubella itu haram. Ketika ada pelaku bisnis menyediakan vaksin rubella, menguntungkan, dia katakan ini kan masalah, ada kepentingan di situ, masalah umat, biar anak-anak ini nggak rentan dengan penyakit, nggak gampang dengan penyakit. Sementara vaksin itu mengandung zat babi, vaksin mengandung zat manusia, maka diharamkan hukumnya. Ada tadi kepentingan, kalau diharamkan ini, drona kepentingan nyanjur, nah masalah ini, nah kepentingan ini. Kalau ini kajiannya karena kebaikan, dengan vaksin itu anak kita kebal, misalnya, berarti kan ada kepentingan. Makanya ketika orang punya kepentingan, sampaikan kebenaran tadi, dia akan membohonginya. Maka kalau begitu, yang takut mengeluarkan sebuah pendapat kebenaran karena takut dibenci orang, takut dimusuhi orang, orang itu bagian dari munafik. Maka sampaikanlah kebenaran. Seterusnya, sifat orang yang munafik juga al-farhu bima yusibul mu'minina min darrah. Orang munafik senang ketika orang-orang beriman itu kena musibah. Maka ketika rasa senang orang susah, ini bagian dari penyakit hati tadi. Ketika orang pestanya banjir hujan, senang dia. Ketika orang jatuh, senang dia. Orang sakit, senang dia. Orang jerampok harta, senang dia. Maka tadi ini bagian dari penyakit jiwa, dan pastikan bahwa orang itu termasuk orang-orang yang munafik. Ya, mungkin terakhir, karena kita mau habis ini, maka ada yang mau bertanya, silakan. Terakhir. Kalau tidak, ini kita tutup kajian tentang sifat orang yang munafik, dan ke depan kita akan mengkaji bagaimana menjaga diri kita ini enggak termasuk orang-orang yang munafik. Maka sifat orang yang terakhir adalah al-baghda'u wal bayan. Orang munafik itu al-baghdha. Apa baza? Bicaranya kasar, bicaranya bahasa-bahasa yang jorok. Maka orang-orang yang menganggap bahasa yang negatif itu kabiasa, itu pun juga orang munafik. Terus yang kedua, wal bayan,
Makna bayan adalah orang yang banyak ngomong, sok tahu. Maka soto-soto ini termasuk dia orang-orang yang munafik. Maka orang-orang yang bertakwa itu qillatul kalam, sedikit bicara. Kalaupun dia bicara kebaikan, hadis menjelaskan daripada kamu bicara banyak, lebih baik diam. Atau bicara, sampaikan kebaikan. Khairul yasmut. Maka man amana billah, yang beriman kepada Allah wa rasuluh, juga kepada rasulnya, falyaqul khairan, sampaikanlah yang baik, aw liyasmut, kalau enggak diam. Maka diam lebih baik ketimbang kita ini banyak ngomong. Dalam sebuah hadis dari Abi Umamah, anna Nabiya qala al-haya'u wal 'ayyu syu'batani minal iman. Malu dan sedikit bicara itu tanda orang beriman. Wal badha'u wal bayan, sementara perkataan yang kotor dan banyak ngomong, syu'batani minan nifaq, itu sifat orang-orang yang munafik. Semoga kita ini Allah lindungi dari sifat orang-orang yang munafik. Dan kita berdoa, semoga kita ini Allah tempatkan di orang-orang yang bertakwa, enggak termasuk kelompok orang-orang yang munafik. Mohon maaf atas kekurangan. Duduk dengan kafarah majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.